Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali di dalam call online GBI Rayan 17. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang besar, yang melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan, kita bersuka cita malam hari ini. Mari bertepuk tangan di tempat Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Bersama nyatakan, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Katakan, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya perbuatan yang ajaib, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar bagi setiap kami Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib di hidup kami. Bahkan yang tidak pernah kami lihat, bahkan yang belum kami mengerti, Tuhan sedang mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau bawa hati kami, seluruh hidup kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Biar kami tetap cinta, kami tetap setia kepadamu, memegang seluruh ketetapan dan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan di dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Engkau menjamah kami di setiap tempat-tempat kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau yang menghiburkan. Roh Kudus, Engkau yang meneguhkan dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara terus buka hatimu.
Nyatakan kepada Tuhan kerinduanmu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Nyatakan ku tetap setia, ku tetap setia.
Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau memegang Engkau dengan erat. Hanya memandang kepadamu dan mengingat betapa besarnya Allah kami di hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah KUL, saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, kalau pada menjelang malam ini kami bersyukur karena Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya dan yakin oleh karena anugerah Tuhan, kami bisa sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami akan mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biarlah dengan firman Tuhan ini iman kami semakin dikuatkan, kami semakin terus mengandalkan Tuhan, kami mau terus punya iman yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana saya ambil di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Karena tema saya pada saat malam hari ini di ibadah KUL adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh, di mana saya ambil di Matius 17 ayat yang ke-20. Saya bantu baca Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu melihat firman Tuhan yang saya bacakan. Sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, ternyata di situ berbicara tentang biji sesawi. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat juga berbicara tentang keselamatan, dikatakan oleh karena iman, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah KUL online pada malam hari ini, di mana berbicara tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak hanya diamkan hanya begitu percaya saja, tetapi bagaimana berbicara iman percaya kita kepada Tuhan, di mana kita harus lakukan sesuatu hal, bagaimana supaya iman percaya kita ini bisa bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya iman kita ini bertumbuh Bapak Ibu? Kalau kita melihat di kebenaran firman Tuhan, di mana kalau kita melihat di Matius 13 ayat 31 dan 32, di situ di mana Tuhan Yesus mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya,
Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan di Matius 13 ayat 31, 32. Bagaimana di sini saya mau sampaikan buat kita yang mengikuti ibadah cool online ini, mari kita selalu memelihara iman kita. Bagaimana kita selalu memelihara iman kita dan bagaimana supaya iman kita itu mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus dan di dalam sesama kita. Bagaimana Bapak Ibu caranya agar iman kita ini bertumbuh? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita yang mengikuti ibadah cool online pada malam hari ini. Iman kita yang bertumbuh, hal yang pertama, kita harus berakar di dalam Kristus. Dikatakan kita harus berakar di dalam Kristus. Poin yang pertama, kita harus berakar di dalam Tuhan. Di Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, dan dibangun di atas Dia. Jadi Bapak Ibu, hal yang pertama supaya iman kita ini kita pelihara dan iman kita ini bertumbuh, poin yang pertama adalah kita harus berakar. Berakar artinya bagaimana ke dalam. Seperti kalau kita melihat benih ditanam, biasanya benih itu kalau ditanam, pertama-tama kita akan lihat bagaimana akarnya dulu. Waktu dia bertumbuh, akarnya itu semakin tertancap ke dalam. Akarnya semakin tertancap artinya berbicara akarnya itu harus kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang pohon semuanya akan dilihat dari akarnya. Berarti iman kita itu harus berakar di dalam Tuhan. Semakin kuat, walaupun banyak masalah, tantangan, persoalan yang kita alami, iman kita yang ada di dalam hati kita itu harus kuat. Boleh mungkin saya katakan seperti dasar pondasi. Apabila dasar pondasi itu kuat, saya percaya walaupun tantangan, masalah, persoalan tidak bisa dapat menjatuhkan iman kita. Saya mungkin kasih contoh bagaimana bangunan-bangunan pencakar langit dikatakan bangunannya paling tinggi. Kalau kita melihat ternyata kekuatan yang ada di bangunan yang tinggi pencakar langit, kekuatannya ada di dasar, pondasinya kuat di dasar. Mengapa? Waktu badai, masalah, angin ribut apapun mau mencoba menghancurkan gedung itu tidak akan roboh. Kenapa? Karena pondasi dasarnya itu kuat. Sama juga dengan kita Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita juga harus semakin berakar di dalam Tuhan. Saya teringat bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus. Bagaimana dia katakan ada 2 orang, satu orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu, dan kedua seorang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Singkat cerita bagaimana diceritakan seorang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Waktu datang angin ribut, segala apapun tidak menjatuhkan rumah itu karena dia mendirikan rumah di atas batu. Berbeda dengan seorang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Pada waktu banjir datang, segala badai, gelombang, rumah itu roboh. Ini saya mau katakan 2 tipe. Mereka sama-sama melakukan firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan orang yang mendirikan rumah di atas batu, orang-orang yang benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Dia mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang mendirikan rumah di atas pasir, dia tahu firman, tapi dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya menjadi pendengar firman saja. Yang Tuhan mau buat kita di Kul yang ikut Kul online pada malam hari ini, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena saya percaya kalau kita semakin berakar di dalam Tuhan, masalah, persoalan, badai apapun tidak dapat
menjatuhkan iman percaya kita, karena akar iman percaya kita semakin ke dalam, semakin kuat, karena kita punya Tuhan Yesus yang mau menopang kita, memberikan kita kekuatan. Hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita ini semakin bertumbuh? Tentu yang pertama berakar, dan yang kedua adalah kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Kita melihat di Efesus 4 ayat 13 dan 15. Efesus 4 ayat 13 dan 15 dikatakan begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan, kita juga harus bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita mengikuti ibadah kul online pada malam hari ini, kita semua semakin berakar dan semakin bertumbuh. Bertumbuh saya mengartikan artinya kita semakin dewasa mengiring Tuhan Yesus. Semakin dewasa. Nah, saya mempelajari ada orang yang dewasa rohani dan orang yang kanak-kanak rohani. Kalau saya perhatikan, karena kita ini di ibadah kul, saya mau sampaikan marilah kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang dewasa rohani adalah orang-orang yang tak sadar diri. Dia tahu diri, dia tahu tugas dia, bagaimana dia mau bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang mampu menahan diri, penguasaan diri. Walaupun apapun yang dihadapkan di hadapan dia, selalu dia mengalami yang namanya penguasaan diri. Itu yang saya katakan di dalam buah-buah roh. Orang yang dewasa rohani artinya dia memiliki empati. Di kul kita juga harus punya empati. Apa itu empati Bapak Ibu? Empati di sini artinya kita mampu memposisikan diri sendiri di posisi orang lain. Contoh, di kul kita kalau ada jemaat kita yang dalam keadaan sakit, tentu kita punya empati. Kita punya empati di mana kita mau datang berkunjung kepada satu komunitas kul kita di rumah sakit. Tentu orang yang kita kunjungin pasti dia merasa senang karena satu kul untuk datang menjenguk dia. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana anggota kul kita mungkin dalam keadaan kekurangan. Tentu kita bagaimana punya empati, merasakan bagaimana kita juga mau menolong, memberikan makanan kepada anggota kul kita. Nah, itu yang namanya saya katakan orang yang dewasa rohani. Dia benar-benar memperhatikan komunitas kulnya masing-masing. Dan itu memang yang Tuhan inginkan di dalam kul. Dan selanjutnya, orang yang dewasa rohani adalah orang yang memiliki punya hidup yang benar-benar mau berkorban. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang mau dan mampu bertanggung jawab. Apapun yang dipercayakan kepada dia, dia siap bertanggung jawab. Itu orang-orang yang dewasa rohani. Sebenarnya banyak berbicara orang yang dewasa rohani. Dan selanjutnya orang yang kanak-kanak rohani. Ini yang tidak boleh ada di dalam hidup kita, yaitu seperti Ibrani 5 ayat 12 dan 14. Kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana dikatakan di situ orang-orang yang kanak-kanak rohani pasti buah kedagingan, amarah, orang-orang yang benar-benar melakukan sesuatu yang seperti dunia lakukan. Ya mungkin saya kasih berikan contoh Bapak Ibu, orang yang kanak-kanak rohani, orang yang mungkin merasa sudah tersaingin, mungkin dia lihat mungkin gembala kulnya sudah tidak perhatikan dia, akhirnya dia sudah mulai memiliki sudut pandang yang negatif. Dia sudah mulai berpikiran-pikiran yang negatif. Akhirnya muncul dalam hidup dia hal-hal yang mau melakukan, yaitu namanya roh pemecah belah. Mungkin dia bisa dapat berpikir, memangnya cuma ini aja kul, emang cuma ini gereja. Lebih baik saya pergi lagi ke gereja lain. Saya mengatakan berbicara pertumbuhan, bahwa kita ini harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa rohani. Karena orang yang dewasa rohani adalah orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus.
Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya di KUL yang kita ikutin komunitas Tukul itu penting sekali karena ujung tombak gereja ada di KUL. Dan tentu di KUL juga tempat kita saling menguatkan. Di KUL juga tempat kita saling mendoakan, saling memberkati. Karena itu sangat penting bagaimana benar kata firman Tuhan di Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara semua hidup rukun bersama. Ya, di KUL ada unity, kesatuan hati, tumbuh bersama. Dan itu memang Tuhan mau di dalam hidup kita di KUL, di mana kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya dan yakin kitalah orang-orang yang dipanggil Tuhan semakin bertumbuh, di mana kita melakukan ibadah KUL bersama-sama. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena orang yang dewasa rohaninya tentu dia selalu mempraktekkan yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh yang ada dalam hidup dia terus mempraktekkan. Coba kita melihat Bapak Ibu di Galatia pasal yang kelima. Mari kita lihat di Galatia pasal yang kelima. Itu adalah buah-buah roh yang harus ada kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, kita harus punya kasih. Apa itu kasih? Kasih itu tentu itu lebih tinggi dari segala-galanya. Kita juga harus memiliki buah roh sukacita. Kita juga harus memiliki damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, setia, lemah lembut, kata-kata yang memberkati, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini yang harus ada di dalam hidup kita. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Memang saya sampaikan Bapak Ibu, kita mengikut Tuhan, kita tidak luput yang namanya masalah persoalan. Tetapi semua katakan bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, mereka orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, tapi tuh banyak mengalami masalah. Itu memberikan contoh kepada kita bahwa apapun yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, kita harus semakin tetap dekat kepada Tuhan. Amin. Karena hidup kita ini, kata Paulus, bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ini adalah milik Kristus. Artinya kita ini sudah Tuhan selamatkan kita. Tuhan sudah berikan kita mengalami kehidupan yang baru, karakter yang baru. Tuhan mau supaya kita semakin sempurna seperti Kristus. Dan tentu saja kita bersyukur bagaimana gembala pembina kita katakan pada kemarin tanggal 29 dalam khotbah minggu selalu banyak menyampaikan bagaimana supaya Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Karena saya percaya kalau Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita, saya percaya kita selalu pasti dituntun oleh Roh Kudus. Karena kita tahu Roh Kudus itu adalah Roh penghibur, Roh penolong. Jadi mari kita semakin disempurnakan oleh Tuhan Yesus, dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan, bagaimana iman kita ini bertumbuh. Tentu saja yang pertama, kita harus semakin berakar, kita semakin kuat di dalam Tuhan, supaya masalah persoalan tidak mencoba menghancurkan, menjatuhkan iman kita, karena kita semakin berakar kuat pondasi iman kita. Tentu yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, atau kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, setelah berakar, bertumbuh, dan yang terakhir adalah berbuah. Katakan berbuah, berbuah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kita ini harus berbuah? Mengapa Bapak Ibu kita ini harus berbuah? Dikatakan firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 8. Dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikatakan firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 8. Dan dikatakan Matius 3 ayat 10, kalau kita bandingkan, dikatakan pohon yang sudah bertumbuh besar seharusnya ia menghasilkan buah,
Sebab juga tidak menghasilkan buah, maka pohon tersebut akan ditebang. Ya, buat apa pohon nggak berbuah? Pasti akan ditebang. Tetapi di Galatia 5 ayat 22 dan 23, bagaimana Tuhan juga mendaki agar hidup kita ini menghasilkan buah yang banyak bagi Tuhan. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, buah apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Buah apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah jiwa-jiwa. Pertama adalah jiwa-jiwa. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga. Kita kemarin sudah merayakan bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dia katakan kepada kita, kita ini akan diberikan kuasa apabila Roh Kudus turun tinggal di dalam kita. Dan bagaimana kita juga harus memberitakan kabar baik, kabar Injil. Artinya kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Boleh mungkin saya sampaikan bahwa amanat agung itu adalah perintah. Dan saya percaya inilah mungkin waktunya kul-kul yang sudah dibuka. Saatnya kita harus mencari mungkin keluarga-keluarga kita yang belum bertobat. Kita ajak di kul, saya percaya dengan penuh kekeluargaan kita sambut. Dan saya percaya satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga akan bersuka cita. Nah, buah jiwa-jiwa itu penting yang harus kita lakukan. Dan bagaimana caranya kita harus memberitakan kabar baik. Pengalaman saya banyak sekali mengalami lewat kesaksian, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah banyak pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan lewat mujizat demi mujizat. Mungkin lewat ekonomi, lewat keuangan, lewat penyakit, lewat keluarga dan lain-lain. Pada waktu kita sudah tidak ada tempat lagi kita untuk datang, kita datang pada Tuhan, mujizat terjadi. Nah, itu bisa menjadi kesaksian, dan saya boleh katakan itu adalah kisah kita pribadi dengan Tuhan. Setelah itu mereka akan bertanya-tanya, siapakah Isa Al-Masih, siapakah Tuhan Yesus itu? Baru kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu pun yang diselamatkan selain hanya Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes katakan bahwa akulah, Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu bisa menjadi pegangan kita Bapak Ibu, bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya mau sampaikan bagaimana Paulus menyampaikan di 1 Korintus 9 ayat 16. Kalau saudara bisa lihat di 1 Korintus 9 ayat 16. Coba kita buka Alkitab Bapak Ibu. 1 Korintus 9 ayat 16. Ada haleluya Bapak Ibu? Amin. Dikatakan begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan. Ya, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Katakan keharusan. Ini harus memberitakan kabar baik, karena ini amanat agung, perintah Tuhan. Ini adalah keharusan bagiku. Lalu dikatakan apa Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Celakalah aku. Apa dikatakan? Jika aku tidak memberitakan Injil. Dikatakan firman Tuhan, Paulus katakan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan kabar baik. Kenapa Bapak Ibu? Kita ini jangan hanya iman percaya saja, tapi kita ini harus melangkah. Kita harus berakar kuat dalam Tuhan. Kita juga harus bertumbuh dan kita juga harus berbuah. Berbuah yang pertama adalah menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Siapakah? Firman Tuhan katakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria, baik dalam keluarga kita, mereka yang belum percaya pada Tuhan, itulah yang harus kita sampaikan, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, dia naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik. Setelah selesai dia di surga, maka dia akan datang pada kali yang kedua. Dan saya percaya saudara dan saya akan diangkat oleh Tuhan mengalami rapture. Dan itu yang kita semua inginkan. Itu sebabnya Tuhan katakan, Alkitab katakan, tidak satu pun orang tahu kapan Yesus datang. Tetapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Mari
kita selalu harus berbuah. Terus kita melihat buah apa lagi Bapak Ibu? Tentu adalah buah-buah roh. Katakan buah-buah roh, seperti kita sudah baca di dalam kehidupan pribadi kita ini. Jangan sampai buah kedagingan lebih menonjol. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang selalu setia mengikuti ibadah kul, mari kita selalu terus mempraktekkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Adalah karakter Yesus. Saya percaya seperti gembala pembina kita Pak Niko selalu katakan, supaya kita semakin sempurna seperti Yesus. Artinya kita semakin memiliki buah-buah roh. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan saya percaya dan yakin, biarlah kebenaran firman Tuhan inilah ketiga hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, iman kita jangan simpan, tetapi bagaimana iman kita ini harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama, kita ini harus berakar. Berakar artinya semakin mengandalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu menjadi kekuatan kita. Dan yang kedua, kita harus bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Semakin dewasa di dalam Tuhan, mengiring Tuhan. Walaupun banyak tantangan, masalah, persoalan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita berbuah. Berbuah, buah-buah roh, buah jiwa-jiwa. Dan saya percaya buah kita adalah buah yang semakin matang dan semakin menyenangkan nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita pada malam hari ini. Saya percaya ibadah kul online ini kita semua diberkati Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Dengan iman juga kami bersyukur, oleh karena iman keselamatan Tuhan berikan pada kami. Tetapi iman kami tidak hanya diam, kami bukan hanya percaya saja, tetapi iman kami mau terus kembangkan. Pertama, kami harus terus semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, kami mau iman kami ini semakin bertumbuh. Walaupun banyak persoalan, masalah, kami mengiring Yesus. Tapi kalau kami sudah dewasa dalam Tuhan, kami percaya kami memiliki sudut pandang Kristus. Kami selalu memakai kacamatanya rohaninya Tuhan, supaya iman kami semakin dikuatkan. Dan juga Tuhan, kami mau berbuah. Kami mau berbuah karena kami tahu pertama-tama hidup kami ini semakin dipulihkan, dan kami terus praktekkan buah-buah roh. Dan kami mau menjangkau banyak jiwa-jiwa. Karena ini tugas kami. Karena ini yang Tuhan sudah sampaikan. Kami harus memberitakan kabar baik, menyampaikan amanat agung. Dan kami jangan takut, karena kami tahu Tuhan memberikan kepada kami ada kuasa. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Berkati kami semua yang hadir di dalam ibadah kul online pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, baik ada di Rayon 17 pusat maupun di cabang-cabang. Kami percaya Tuhan akan pakai lebih luar biasa lagi. Semakin unity, semakin sehati, bersepakat. Maka di mana ada kerukunan, maka kul-kul kami selalu diberkati Tuhan melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya. Sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu, saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Ya. Bapak Ibu, saudara bisa men-scan QR code yang ada di layar. Bapak Ibu, saudara bisa mentransfer persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara bisa membawa persembahan Bapak Ibu, saudara ke gereja, memasukkannya ke dalam amplop, dan saat Bapak Ibu saudara lewat di depan gereja GB Malayati, Bapak Ibu saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amin. Dan mari kita
Bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat. Kami mengucap syukur Tuhan dari awal hingga akhirnya, semuanya apa yang kami terima, kami percaya kami diberkati Tuhan. Saatnya kami mau berpisah, kami mau menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah, mulai dari malam hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua, dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Amin.